guy. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menampilkan roleplay mengenai pemberian informasi obat pada pasien TBC. Di sini saya Eva Damayanti berperan sebagai apoteker dan saya akan menjelaskan definisi penyakit TBC beserta penyebabnya. Jadi penyakit TBC adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini biasanya mengenai organ paru, tetapi mungkin bisa juga mengenai organ tubuh lainnya. Biasanya mengenai bagian tengah granuloma tuberkular yang mengalami mikrosis perkijauan. Mikrosis perkijauan adalah sel-sel mengalami kerusakan yang ditandai dengan lesi gaseosa. Infeksi oleh Mycobacterium tuberculosis hipersensitivitasnya lama dan dideteksi oleh uji tuberkulin. Agen infeksi utama Mycobacterium tuberculosis adalah batang aerobik tahan asam yang tumbuhnya lama dan sensitif terhadap panas dan ultraviolet. Kemudian penyebab dari tuberkulosis yaitu disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan oleh penderita atau yang terkena penyakit TB, yaitu ditularkan ketika pasien itu batuk, berbicara, bersin, yang ditularkan melalui dropletnya, dan dropletnya itu akan terjatuh di tanah, di lantai, dan di tempat lainnya. Bila droplet terkena sinar matahari dan panas, akan menguap, kemudian akan terbang ke udara. Bila uapan udaranya terhirup oleh orang yang sehat, maka orang tersebut akan berpotensi terkena penyakit TB. Patofisiologi tuberkulosis yaitu bila seseorang yang menghirup bakteri M. tuberculosis, maka akan menyebabkan bakteri tersebut masuk ke alveoli melalui jalan nafas. Alveoli adalah tempat bakteri berkumpul dan berkembang biak. Kemudian M. tuberculosis juga dapat masuk ke bagian tubuh lainnya seperti ginjal, tulang, dan korteks cerebri, dan area lainnya dari paru-paru atau lobus atas, melalui sistem limfa dan cairan tubuh. Sistem imun dan sistem kekebalan tubuh akan merespon dengan cara melakukan reaksi inflamasi. Nantinya fagosit akan menekan bakteri dan limfofit spesifik tuberkulosis ini menghancurkan atau melisiskan bakteri dan jaringan normal. Interaksi antara M. tuberkulosis dengan sistem kekebalan tubuh pada awal masa infeksi membentuk granuloma. Granuloma ini terdiri atas gumpalan basil hidup dan mati yang dikelilingi oleh makrofag. Granulomas diubah menjadi massa jaringan fibrosa. Bagian sentral dari massa tersebut disebut gon tuberkulosis dan menjadi nekrotik. Kemudian membentuk massa seperti keju. Hal ini akan menjadi klasifikasi dan akhirnya membentuk jaringan kolagen. Kemudian bakteri menjadi dorman. Setelah infeksi awal, seseorang dapat mengalami penyakit aktif karena gangguan atau respon yang inadequate dari respon imun. Kemudian penyakit ini juga dapat aktif dengan infeksi ulang dan aktivasi bakteri dorman, di mana bakteri yang sebelumnya tidak aktif menjadi aktif. Reaksi tersebut menimbulkan penumpukan eksudat di dalam alveoli yang bisa menyebabkan bronkopneumonia. Infeksi awal biasanya timbul dalam waktu 2-10 minggu setelah terpapar bakteri ini. Menurut Kenneth Yanti dan Sulistiorini tahun 2017. Pada kasus ini, gon tuberkulosis memecah sehingga menghasilkan necrotizing gaseosa di dalam bronkus.
Bakteri kemudian menjadi tersebar di udara yang mengakibatkan penyebaran penyakit jadi lebih jauh. Tuberkel yang menyerah membentuk jaringan parut. Paru yang terinfeksi menjadi lebih membengkak, yang menyebabkan terjadinya bronkopneumonia lebih lanjut. Menurut Singgalingging et al. 2019. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara penularan dari penyakit TBC. Penyebab utama dari penyakit TBC itu karena bakteri. Lebih tepatnya itu bakteri Mycobacterium tuberculosis. Sebagian besar subjek penelitian berpendapat bahwa penularan penyakit ini bisa melalui batuk, dahak, atau saat berbicara. Mycobacterium tuberculosis menyebar dari satu orang ke orang lainnya ketika penderita TB mengeluarkan dahak atau cairan liur dari mulutnya yang berisi bakteri Mycobacterium tuberculosis ke udara. Misalnya pada saat batuk, bersin, berbicara, menyanyi, atau bahkan tertawa. Menurut dari data Pedoman Nasional Pengendalian Tuberkulosis yang dikeluarkan oleh Kemenkes Republik Indonesia, pada saat batuk, seseorang bisa mengeluarkan 3.000 percikan dahak, yang disebut juga dengan droplet. Tergantung pada bagaimana keadaan lingkungannya, bakteri yang dikeluarkan dari batuknya penderita TB bisa bertahan di udara lembab yang tidak terkena sinar matahari selama berjam-jam. Akibatnya, setiap orang yang berdekatan dan memiliki kontak dengan penderita TBC secara langsung berpotensi menghirupnya, sehingga akhirnya tertular. Dilansir dari CDC atau Central for Disease Control, ada 4 faktor utama yang menentukan kemungkinan menularnya penyakit TBC. Faktor yang pertama adalah kerentanan seseorang yang biasanya bergantung pada sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, seberapa banyak jumlah droplet atau percikan dahak dari bakteri Mycobacterium yang keluar dari tubuhnya. Yang ketiga, faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi jumlah droplet serta kemampuan bertahan hidup dari bakteri Mycobacterium tuberculosis di udara. Dan faktor yang terakhir adalah kedekatan, durasi, serta seberapa sering paparan seseorang terhadap bakteri Mycobacterium tuberculosis di udara. Risiko penularan dari penyakit TBC dari keempat faktor tadi akan semakin tinggi jika yang pertama, semakin banyak droplet yang terdapat di dalam udara, maka semakin mudah bakteri TBC ditularkan. Yang kedua, paparan dari bakteri di ruangan kecil atau tertutup akan meningkatkan risiko penularan TBC. Yang ketiga, potensi penularan bakteri akan semakin besar jika terdapat di dalam ruangan dengan ventilasi yang buruk sehingga bakteri tidak dapat keluar. Yang keempat, sirkulasi udara yang buruk juga dapat menyebabkan droplet bakteri akan bertahan hidup di udara lebih lama. Yang kelima, prosedur medis juga dapat menyebabkan droplet bakteri menyebar dan meningkatkan resiko penularan TBC. Dan risiko yang terakhir adalah tekanan udara dalam keadaan tertentu akan mengakibatkan bakteri Mycobacterium tuberculosis menyebar ke tempat lain. Gejala TBC itu ada 2, ada gejala umum sama gejala klinis. Kalau misalkan gejala umum biasanya itu ditandai dengan batuk yang frekuensinya itu cukup lama, kisaran 3 mingguan, kadang disertai dengan keluarnya darah. Yang kedua itu biasanya hilangin nafsu makan yang dapat mengakibatkan berat badan menjadi turun. Yang ketiga itu badan terasa lemah. Yang keempat itu demam yang tidak terlalu tinggi, tapi frekuensinya itu cukup lama. Biasanya itu dirasakan pada malam hari. Yang kedua itu adanya gejala klinis. Kalau gejala klinis itu tergantung dari organ tubuh mana nih yang terkena. Kalau misalkan terkena pada saluran bronkus, hal ini disebabkan karena terjadinya penekanan pada kelenjar getah bening yang nantinya dapat menimbulkan suara seperti mengi. Yang kedua, bila terdapat cairan pada rongga pleura, nantinya pasien akan merasakan sakit di dada. Yang ketiga itu bila terkena pada tulang tersebut akan infeksi dan nantinya akan menimbulkan cairan seperti nanah. Yang keempat, bila pada anak-anak akan mengenai otak yang biasa disebut dengan meningitis. Gejalanya itu seperti demam yang tinggi, hilangnya kesadaran, serta kejang-kejang. Selanjutnya, cara mencegah agar kita tidak terjangkit penyakit TBC atau tuberkulosis. Menurut Kemenkes, salah satu langkah untuk pencegahan TBC ialah mendapatkan vaksin BCG. Vaksin ini di Indonesia sudah menjadi imunisasi wajib dan dapat diberikan kepada bayi sebelum berusia 2 bulan. Dan menurut WHO, vaksin BCG direkomendasikan sebagian dari program imunisasi anak nasional. Lalu bagaimana
jika belum mendapatkan vaksin BCG. Dianjurkan melakukan vaksinasi jika salah satu anggota keluarga yang menderita TBC. Lalu ada beberapa upaya untuk mencegah penularan TBC. Yang pertama, gunakan masker saat berada di tempat umum dan saat berinteraksi dengan penderita TB, serta mencuci tangan. Yang kedua, tutup mulut saat bersin, batuk, berbicara, dan tertawa. Atau bisa menggunakan tisu. Tisu yang telah digunakan dapat dimasukkan ke dalam kantong plastik dan dapat dibuang ke tempat sampah. Yang ketiga, jangan buang dahak dan ludah sembarangan. 4. Pastikan rumah mendapatkan sirkulasi udara yang baik. Misalnya dengan sering membuka pintu dan jendela agar mendapatkan udara yang segar dan sinar matahari dapat masuk. Yang kelima, jangan tidur dengan orang lain atau penderita TB sebelum dokter menyatakan bahwa penderita TB sudah tidak dapat menularkan lagi. Lalu yang kelima, dikhususkan untuk bagi yang menderita TB untuk menggunakan masker saat berada di tempat umum, terutama pada minggu pertama pengobatan. Upaya ini dapat membantu mengurangi risiko penularan. Suatu hari di apotek Virgo, kedatangan pasien bernama Nona Indri dengan keluhan TBC atau tuberkulosis, dengan membawa resep dari dokter untuk dilakukan penebusan obat di apotek. Bu, maaf saya ingin menebus resep ini, apakah ada? Bentar ya, saya cek dulu untuk ketersediaan obatnya. Baik, silakan. Tenaga teknis kefarmasian mengecek ketersediaan obat yang tertera di resep, lalu memanggil pasien untuk memberitahu bahwa obat yang diresep tersedia dan menanyakan apakah akan dilanjutkan untuk pembayaran. Indri, iya Mbak. Nah ini untuk obatnya ingin ditebus semua sesuai dengan resep. Iya Mbak, sesuai dengan resep ya. Ya sebentar ya, saya siapkan dulu obatnya dan cek untuk harganya juga ya. Baik. Tenaga teknis kefarmasian menyiapkan obat dan struk pembayaran. Atas nama pasien Indri. Iya Mbak. Ini untuk total keseluruhan harga obatnya, total harganya 120.000, ingin dibayarkan cash atau debit? Ada yang enggak? Ini enggak uangnya. Baik, uangnya saya hitung dulu ya. Uangnya pas ya, saya terima, nanti mohon ditunggu, nanti akan dipanggil lagi untuk penyerahan obatnya. Baik, terima kasih Mbak. Iya. Ini ada resep atas nama pasien Indri, obatnya ada isoniazid, ini ada rifampicin, pirazinamid, sama streptomycin. Oh ya baik, akan saya serahkan. Indri. Perkenalkan, saya Dr. Eva. Ini dengan Mbak Indri sendiri? Iya, dengan saya sendiri. Dengan keluhan sakit paru atau TBC? Iya benar. Di sini saya akan menjelaskan obat yang diberikan dokter. Di sini ada 4 macam obat yang diberikan dokter. Yang pertama itu isoniazid, ini minum sekali-sekali 1 tablet. Sebelum makan minumnya itu 1-2 jam sebelum makan dengan waktu jeda. Kemudian nanti diminumnya di jam yang sama. Ini untuk antibiotik infeksi TBC-nya. Kemudian ini yang kedua ada rifampicin, ini juga diminumnya sekali-sekali sebelum makan, diminumnya sama sebelum makan juga, jadi 1-2 jam sebelum makan. Diminumnya juga yang sama, ini juga sebagai antibiotiknya. Kemudian ini pirazinamid, ini diminumnya 2 kali sehari 1 tablet sudah makan. Ini untuk menunjukkan perkembangan bakterinya, diminumnya dengan waktu yang berbeda itu 12 jam. Kemudian ini streptomycin, ini untuk antibiotik, diminum juga 2 kali sehari 1 tablet sudah makan. Apakah ada yang ditanyakan lagi Mbak?
Oh iya Ibu, kalau misalkan efek samping dari penggunaan obat ini apa aja ya? Efek sampingnya itu bisa mual, muntah, dan tidak nafsu makan. Oh ya, ini kan untuk pengobatannya jangka selama 3 bulan ya. Jadi misalkan selama 3 bulan itu tidak minum alkohol tidak dulu. Itu kenapa ya kalau misalkan minum alkohol? Karena alkohol itu bahannya yang dapat memicu racun pada tubuh dan dapat dilakukan pada hati. Oh iya, ini kan untuk pengobatannya selama 3 bulan yang diminum itu secara rutin, tidak boleh putus dan tidak lupa minum obat. Kalau itu satu lupa, itu bisa pengobatan ulang dari awal ya Mbak. Baik Ibu, saya akan minum obatnya sesuai dengan aturan. Ya, dan kalau ada efek samping yang semakin berat, bisa isolasi lagi dokter ya. Baik. Ini untuk obatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih.